bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian selalu sehat dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Oke, kali ini kita akan belajar mengenai peluang usaha. Nah, banyak alumni yang bertanya kepada saya, atau mungkin juga kalian itu yang penasaran, kira-kira peluang usaha apa sih yang bisa menjanjikan gitu ya, semacam itu. Nah, atau mungkin juga kalian masih bingung sebenarnya peluang usaha itu apa. Nah, oke ya, kita bahas secara singkat tentang apa itu peluang usaha. Kalau ibu mengibaratkan yang namanya peluang usaha itu, ibu ibaratkan sebagai sebuah pintu. Jadi, selama masih ada kesempatan, selama pintu itu masih terbuka, kita bisa memasukinya. Apapun itu usahanya. Oke ya. Nah, menurut beberapa ahli itu pengertian peluang usaha itu sebagai berikut ya. Pengertian peluang usaha menurut Thomas W. Zimmer adalah sebuah terapan yang terdiri dari kreativitas dan inovasi untuk memecahkan masalah dan melihat kesempatan yang dihadapi setiap hari. Sedangkan menurut Robin and Coulter, peluang usaha merupakan sebuah proses yang melibatkan individu atau kelompok dengan menggunakan usaha dan sarana tertentu untuk menciptakan suatu nilai tumbuh guna memenuhi sebuah kebutuhan tanpa memperhatikan sumber daya yang digunakan. Secara terminologi, peluang usaha berasal dari kata peluang dan usaha. Peluang artinya kesempatan, sedang usaha artinya daya upaya. Jadi, peluang usaha adalah kesempatan yang dapat dimanfaatkan seseorang untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, seperti keuntungan, dengan memanfaatkan berbagai faktor, baik internal maupun faktor eksternal. Oke, itu tadi adalah pendapat para ahli tentang pengertian peluang usaha. Nah, di antara kalian mungkin ada yang bertanya kepada ibu, lalu gimana sih Bu cara untuk mendapatkan peluang usaha itu? Nah, yuk kita simak ya. Secara simpel untuk menemukan peluang usaha itu ada dua. Ada dua pendekatan ya. Yang pertama yaitu pendekatan permintaan ya. Pendekatan permintaan di sini maksudnya apa? Jadi, kalian itu menciptakan peluang usaha berdasarkan kebutuhan masyarakat. Masyarakat itu menginginkan apa? Nah, ini apa saja ya poin-poin penting yang yang bisa kalian garis bawahi. Yang pertama, mungkin bisa jadi itu memang kebutuhan yang sama sekali belum ada di masyarakat. Contohnya, kalau menurut saya ya, saya itu paling susah, paling sebel kalau setrika. Setrika itu kan membutuhkan waktu yang lama gitu kan. Nah, saya menginginkan setrika baju itu yang cepet, yang tanpa lelah-lelah gitu ya, kayak mesin fotokopi itu ya. Jadi baju itu dimasukkan slet gitu kan, sudah terlipat rapi. Itu bisa misalkan seperti itu gitu ya. Itu peluang usaha berdasarkan kebutuhan, akan tetapi belum ada di masyarakat. Terus yang kedua, bisa juga peluang usaha itu sudah ada, akan tetapi belum memenuhi semua lapisan masyarakat. Ya, jadi masih ada bagian masyarakat yang belum merasakan peluang usaha tersebut. Nah, misalkan kalian itu, contoh simpel saja ya. Misalkan kalian itu punya usaha bengkel. Kenapa ada punya usaha bengkel? Karena di situ itu pengguna motor banyak sekali, tapi bengkel-bengkel resmi dan sebagainya itu jauh karena tempat tinggal Anda itu berada di daerah pelosok. Nah, Anda silahkan buka usaha bengkel ya. Atau mungkin yang simple, bensin eceran ya. Rumah Anda di kampung, mau ke pom bensin susah, nah Anda bisa membuka bensin eceran. Itu sudah ada ya, usaha itu udah ada, tapi belum bisa memenuhi semuanya. Oke, terus yang ketiga, berdasarkan kebutuhan itu, Anda juga bisa menciptakan peluang usaha yang berdasarkan gini. Misalkan kalian itu, saya bingung mikirnya jadi apa gitu ya.
Jadi misalkan gini, peluang usaha itu sudah ada, tapi belum bisa memuaskan orang lain gitu ya. Banyak sekarang ini kafe-kafe kekinian atau jajanan kekinian, tapi ternyata belum bisa memberikan kepuasan, ya, belum bisa memberikan kepuasan kepada konsumen. Kok misalkan ini kopi yang saya inginkan tuh belum ada, dan ternyata bukan hanya Anda sendiri, ternyata banyak yang merasakan hal yang sama dengan Anda. Kopi yang enak, yang gimana gitu rasanya itu belum ada gitu ya. Nah, Anda bisa menciptakannya. Bisa jadi contoh simpelnya seperti itu. Nah, oke, tadi Ibu tadi bilang ada 2 pendekatan. Nah, sekarang pendekatan yang kedua, tadi yang pertama tadi adalah pendekatan permintaan ya. Nah, sekarang pendekatan penawaran. Jadi apa sih yang bisa kita tawarkan kepada lingkungan kita itu apa? Nah, tentu saja ini berdasarkan kemampuan yang Anda miliki. Nah, berdasarkan kemampuan, bakat, minat Anda. Contohnya apa? Oh, misalkan ibu itu tuh bisanya masak, ibu pinter masak. Oke, Bu Dina buka catering. Oh, Bu Dina itu bisa pinter atau hobi editing foto atau video. Oke lah, saya atau mungkin foto-foto gitu, saya buka jasa fotografi dan sebagainya. Oke ya, seperti itu contohnya. Kalian punya keterampilan reparasi alat elektronika, atau mungkin juga Anda bisa servis AC. Nah, itu bisa Anda jadikan sebagai peluang usaha juga. Jadi berdasarkan kemampuan atau bakat minat kalian, itu yang Anda tawarkan kepada masyarakat. Oke ya, gimana? Sudah jelas atau belum? Nah, kalau kalian belum jelas, nanti bisa kita lanjutkan via WA. Oke, kalian sudah tahu kontak personnya Bu Dina ya, 081227646778. Nah, oke guys, itu dulu materi yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Sekarang tugas kalian, tolong kalian cari peluang usaha yang bisa kalian yang bisa kalian manfaatkan dengan menggunakan 2 pendekatan tadi. Ya, kira-kira apa saja sih dengan menggunakan pendekatan ini, peluang usahanya apa? Pendekatan ini, peluang usahanya apa? Oke, Ibu tunggu ya. Nah, nanti pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang menganalisis peluang usaha, yaitu dengan menggunakan analisa SWOT, tentu saja dengan video yang berikutnya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dalam belajar. Bye-bye.